Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasar Latif dengan tema cara agar kamu selamat dunia dan akhirat. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dan Kapolres Tabes lebih gampang masuk surga dari Ustadz. Kenapa bisa? Coba Pak, saya ajak orang sholat, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Tidak ada yang datang Pak. Tapi coba kalau Kapolres Tabes Pak, sholat jamaah di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Kapolres Tabes, mana ini sekasat lantas? Tidak pernah juga saya dapat salah berjamaah. Langsung ajudan telepon kasat lantas, Pak dicari kok Kapolres Tabes. Besok belum azan sudah ada di masjid Pak. Itulah hebatnya kalau Bapak punya polisi. Kalah kami ulama Pak, gampang masuk surganya ya. Polres ya Pak kasat lantas aman terkendali Pak, aman terkendali Pak. Tuh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa sih selalu kita ajak seperti kata Kapolres Tabes tadi, ayo mari bersyukur, ayo mari bersyukur. Kenapa Ustadz bersyukur? Saya kasih contoh, ada di situ anggota, apa namanya Pak? Kalau 3 balok-balok, AKP, Ajun, Komisaris Polisi. Bapak mau langsung dikasih pangkat menjadi kompol, 1 bunga, mau Pak? Mau, tapi begitu Bapak salah jadi kompol, langsung kena serangan jantung, stroke. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Ayo, mana bisa Pak? Nggak mau, pasti kita bilang, biarlah AKP saya, yang penting sehat walafiat, daripada saya AKBP, tapi saya stroke, jalannya gini. Berarti nikmat terbesar buat kita semua, bukan pangkat dan kekuasaan, tapi apa? Fi ahsani taqwim, ini badan kita yang sehat. Maka syukuri. Cara mensyukurinya, jadilah polisi yang baik. Jadi polisi yang baik, Bapak sudah tahu semua kan tugas-tugas polisi. Aman Pak, kalau polisi baik, aman Republik Indonesia. Maka bersyukur, syukur kita kesehatan. Biar Bapak tinggi pangkat. Tapi kalau sudah sakit Pak, tidak ada lagi. Ini Bapak-bapak polisi, para intel. Apa yang Bapak perlu syukuri sebagai intel? Intel Pak, apa? Apa Pak? Apa? Telinga dan mata. Kalau telinganya Bapak budek, mana bisa lagi Bapak tahu? Kalau matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik, mana bisa lagi bekerja dengan baik? Karenanya kita bersyukur. Cara bersyukurnya, pertama kalau kita muslim, dengan banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita polisi Ustaz, kerja ini berat betul Ustaz. Tidakkah semakin berat pekerjaan, semakin banyak pahala yang kita peroleh? Tentu sebagai polisi, selain sebagai tugas sebagai pribadi yang punya anak, punya istri, punya keluarga, juga kita punya tanggung jawab melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Berarti makin banyak kegiatannya, makin banyak susahnya, makin banyak nilai-nilai keutamaan yang didapat. Yang ketiga, Bapak pernah ngantar jenazah? Ibu Bapak pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. 3 yang mengantar orang Pak kalau meninggal. Ini perlu Bapak-bapak polisi tahu nih. 3 yang mengantar kita. 1, harta. Demi Allah harta. Begitu sampai Bapak dikubur, kembali itu harta. Tidak mentang-mentang dia kaya, pakainya sepatunya yang harga 5 juta dipakai, masuk ke kubur. Tidak. Apa yang harta yang kita bawa? Paling apa Pak? Paling apa? Kain kafan. Mulai jenderal bintang 4 sampai yang paling rendah pangkatnya di kepolisian, sama kainnya, kain kafan. Tidak mentang-mentang jenderal bintang 4 dia meninggal pakainya kain sutra. Tidak, kain kafan. Parfum apa yang kita pakai kalau meninggal Pak? Kapur barus. Bulgari hilang semua, tidak boleh Bapak pakai kapur barus. Yang kedua, mengantar kita apa itu? Keluarga. Meskipun keluarganya ibu-ibu nih, ibu-ibu, meskipun waktu digombal suaminya berkata, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Itu kan biasa gombal-gombal begitu. Begitu meninggal Bu, apa suami mau masuk? Enggak. Nih bapak-bapak, kalau meninggal, apa istri mau masuk ke kubur? Enggak, paling sampai pingsan. Begitu cintanya istri, kalau meninggal suaminya, banyak ibu-ibu meninggal suaminya, saya lihat pingsan Bu. Pingsan ini istrinya, begitu cintanya sama suami. Tapi sampai sekarang ini Pak Kapolres Tabes, belum pernah saya lihat bapak-bapak ada yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak pernah saya lihat Pak. Bapak pernah lihat? Oh, ada kawan saya di Makassar, meninggal istrinya Pak, bengkak matanya menangis.
Teman saya haji, begitu cintanya sama istrinya. Ustaz, rasanya hidup saya ini tidak bisa lagi saya lanjutkan. Ini istri saya bagus sekali Ustaz. Saya bilang hebat juga ini Bapak. Biasanya kita kan paling menang, ini Pak sampai bengkak matanya. Beberapa bulan kemudian saya pergi olahraga di Karebosi, jogging, ketemu sama itu Bapak. Ada perempuan di sampingnya, putih, bersih, panjang rambutnya, udah pakai jilbab. Saya tanya, Haji, siapa itu? Yang baru Ustaz. Maka begitu kita meninggal, demi Allah, tidak ada satupun keluarga yang mau ikut sama kita. Yang ketiga, yang mengantar kita amal kebaikan. Masuklah kita dikubur. Inilah yang menemani kita, amal kebaikan. Begitu pengantar sudah balik, nah masuklah kita dikubur. Masuk dikubur, sholat sudah tidak bisa dilakukan, haji sudah tidak bisa dilakukan, puasa tidak bisa dilakukan. Maka tinggallah kita di alam kubur. Tiga yang menengani. Bapak sebagai polisi, Bapak ditugaskan ke suatu wilayah yang Bapak merasa tidak nyaman di situ. Masih ada pilihan. Apa pilihannya? Pensiun dini, berhenti jadi polisi. Tapi demi Allah, kalau Bapak sudah masuk kubur, senang tidak senang, tidak boleh kau keluar di situ. Tidak enak deh kubur, keluar lagi. Begitu Bapak keluar, satu kota Semarang lari menjauhi Bapak. Nah sekarang kalau sudah masuk, apa yang bisa menolong kita dalam kubur? Satu, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Ini ibu-ibu nih, yang banyak emasnya. Ibu poluan, begitu ibu meninggal kira-kira siapa yang pakai jam Rolex-nya ibu? Siapa yang pakai cincin berliannya ibu? Siapa? Anak, bukan. Istri kedua bu. Pasti suami kawin lagi toh. Iyalah. Saya pernah dengar mamanya istri saya di rumah dengar ini ceramah saya langsung, berarti Ustaz nanti kalau saya meninggal Ustaz kawin lagi? Ya pastilah. Masa kita mau menjomblo fisabilillah? Tidak mungkin. Iya. Maka ibu-ibu yang bisa mendoakan kita anak yang soleh dan soleha. Pak, Bapak tidak usah malu kalau anak tidak lulus Akpol. Bapak tidak usah minder kalau anak sarjana tidak punya pekerjaan sampai sekarang. Tapi demi Allah, gelisah dan malulah kalau Bapak punya anak tidak pernah kita lihat pegang Quran, tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Demi Allah, pangkat jabatan Bapak ini pasti hilang. Pasti hilang. Nih Pak Kapolres Tabes, sekarang Kombes Irwan Anwar, Komisaris Besar Polisi. Oke, jadi bintang, naik bintang 2, naik bintang 3, naik bintang 4, mustahil jadi bintang 5. Pasti pensiun. Pasti pensiun. Begitu pensiun, semua fasilitas negara kita tinggalkan. Dan siapa yang bisa menolong kita? Anak. Maka didik anak kita, Pak. Anak yang bagus bukanlah yang tinggi sekolahnya tapi tidak tahu agama. Dan demi Allah, anak mustahil bisa baik kalau kita selalu kasih makan uang haram anak kita. Mustahil. Lihat anak-anak pejabat yang korup. Biasanya anaknya pengedar narkoba, biasanya anaknya pezina, biasanya anaknya kepala batu. Lain dikasih tahu, lain dia lakukan. Kenapa? Hubbi aklil haram, terlalu suka makan uang haram. Demi Allah, bapak-bapak polisi, Bapak tidak usah cemas soal isi perutnya anak kita. Allah sudah jamin. Yang Bapak cemaskan kalau dia tidak sholat. Bapak sudah tidak cemas soal isi perut. Demi Allah, di Semarang ini ada tidak anak polisi yang mati kelaparan? Ada anak polisi yang mati kelaparan? Tidak ada. Tapi saya khawatir kalau anak kita mati karena balapan, mati karena narkoba, mati karena kerusuhan, masuk apa itu pengeroyokan. Perut, Pak. Jangankan anak Bapak, Bapak seorang polisi yang jelas ada gaji bulanannya, cicak aja tidak ada gajinya, hidup, Pak. Tahu cicak, Pak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Mana bisa? Di mana ketemunya? Satu terbang, satu cuma rayap di dinding. Tapi apa kata lagu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihan itu cicak, Pak. Allah sudah atur rezeki. Jadi Bapak syukuri gajinya Bapak. Tidak usah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Seorang polisi makin banyak hartanya, makin banyak investasinya, nanti masuk kategori polisi rekening gendut. Kalau sudah rekening gendut diperiksa, Bapak bisa lolos dari pemeriksaan dunia, tapi demi Allah tidak akan bisa lolos pemeriksaan akhirat. Jadi yang terpenting, jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, begitu Bapak masuk ke kubur, apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang kedua adalah sedekah. Sedekah, Pak. Sedekah yang bermanfaat. Apakah sedekah polisi seharusnya bangun masjid? Tidak selamanya sedekah itu materi. Lalu apa sedekahnya polisi? Jadilah polisi yang presisi.
Jadilah polisi pengayom, pelindung masyarakat. Sedekahnya ulama, sedekahnya ustadz, ilmu. Sedekahnya Bapak, ayo mengayomi masyarakat. Bapak 30 tahun jadi polisi, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. 30 tahun akan menjadi kebaikan buat Bapak. Dan yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita ketika sudah dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Saya tadi dibawa ruangan apa tadi itu? Ruang presisi. Itu. Hebat. Kalau itu diawalkan Pak Komisaris, dan itu bisa mewujudkan ketentraman kota Semarang, Bapak sudah dapat amal jariah yang luar biasa. Amal jariah itu artinya apa Ustaz? Semakin lama berkembang, terus berkembang ilmu-ilmu yang kita sebarkan itu, maka insya Allah meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang, meskipun daging Bapak sudah hancur, amal Bapak masih mengalir. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya, karena sudah berjemur ini di belakang, kasihan saya Pak. Ya, tapi Pak ingat, kalau dakwah seperti ini Pak, makin banyak panasnya Bapak, tentu beda pahalanya di depan ini. Iya Pak, makin beda Pak. Nggak usah juga Bapak yang di depan ini ke belakang, nggak usah Pak, itu namanya beleng-beleng.